Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan agung, bulan suci, bulan keberkahan. Bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bulan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan ini bulan yang benar-benar memberikan manfaat besar bagi kita kaum muslimin umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada makna yang terlalu agung dan terlalu besar di bulan Ramadan ini. Apa itu makna? Makna menurut ahli falsafat adalah sesuatu yang teramat tinggi nilainya, teramat agung, teramat luhur, di mana dengan sesuatu itu kita akan menjadi manusia yang lebih baik, akan menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya, dan tentu akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan sesama manusia. Itu makna. Lalu kalau kita kaitkan dengan Ramadan, apa makna Ramadan? Makna Ramadan adalah sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan di bulan Ramadan, di mana sesuatu itu akan membuat diri kita menjadi terhormat, menjadi mulia di sisi Allah, dan menjadi berharga di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu ayat yang berkaitan dengan puasa ujungnya Allah katakan la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah makna yang tertinggi yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Ya, maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka sehabis Ramadan ini benar-benar takwa kita akan meningkat, akan menjadi tinggi. Bagaimana kita bisa mendapatkan makna itu? Bagaimana? Nah, inilah kaji kita tentang makna, memperoleh makna Ramadan. Setidaknya ada 4 makna yang kita kaitkan dengan ajaran agama. Jadi ketika kita mempelajari suatu ajaran agama tentunya, karena agama itu kan puasa adalah sebuah ajaran, zakat adalah sebuah ajaran, sedekah adalah sebuah ajaran. Satu ajaran itu akan menjadi sempurna kalau kita maknai dengan 4 sisi atau 4 dimensi. Apa itu makna dari sisi 4 dimensi itu? 4 sisi. Yang pertama adalah makna secara syariat. Ramadan dan puasa secara syariatnya adalah kesempatan untuk banyak beribadah, beramal soleh, dan bersedekah. Itu makna secara syariat. Maka di bulan Ramadan ibadah ditambah, sunnahnya ditambah. Yang tadinya berangkatnya maghrib pas adzan, sebelum adzan sudah datang di masjid sambil buka bersama. Di Ramadan itu adalah secara syariat adalah memanen, artinya banyak beribadah dan banyak beramal soleh.
secara syariah. Maka kita berbondong-bondong, berduyun-duyun. Cuma tradisi kita ini malam pertama penuh, malam kedua berjubel, tadi malam sudah berkurang. Maju ke depan. Ini baru secara syariah saja belum matang. Bagaimana nanti makna keduanya, makna ketiganya, makna keempatnya. Rasulullah itu memberikan motivasi dan dorongan secara syariah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, "Ayuhan nas, qad adallakum syahrun adzim." Wahai umat manusia, telah datang kepadamu bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan di mana keberkahan ditebarkan. Syahrun fi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bulan di mana di situ ada satu malam yang nilainya lebih besar, khairun, lebih baik daripada 10 bulan. Faman adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan. Siapa yang melaksanakan satu kefarduan saja di bulan Ramadan ini sama dengan melakukan 70 kali kefarduan selain di bulan Ramadan. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, lahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan makan kepada orang yang puasa, dia akan mendapatkan pahala persis dengan pahalanya orang yang diberi makan puasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau satu kefarduan di bulan Ramadan nilainya 70 kali di bulan Ramadan, maka seluruh amalan ini, maka yang fardu, yang zakat itu, biasanya saudara-saudara kita itu umpamanya mestinya haulnya, waktunya untuk membayarkan zakat itu bisa jadi nanti baru bulan Syawal. Tapi karena mengejar ketinggian nilai di bulan Ramadan nanti mendekati Syawal, berbondong-bondong membayarkan zakat. Kenapa? Karena mengejar nilai yang 70 kali tadi. Bayangkan kalau 1 juta di bulan Sya'ban, pahalanya dapat dibalas 1 juta. Di bulan Ramadan 70 kali menjadi 70 juta. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau keikhlasannya benar-benar, keseriusannya benar-benar, Allah akan lipat gandakan sampai tidak terbilang. Maka Bapak dan saudara sekalian, secara syariah kita dimotivasi untuk banyak melakukan kebaikan. Dalam hadis yang sama tadi saya sampaikan, man adda khoslatan min khairin, siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan sunnah, kaman adda sab'ina khairan fima siwahu, siapa yang melakukan kebaikan di luar di bulan Ramadan sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Jadi secara syariat kita dimotivasi, yang punya kemampuan bersedekahlah, yang punya fulus, yang punya pokoknya apa yang kita bisa lakukan, tingkatkan di bulan Ramadan ini. Rasulullah itu menurut riwayatnya Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah ajwadun nas, Rasulullah itu adalah seloma-loma, semurah-murahnya orang yang paling murah, yang paling dermawan. Di bulan lainnya Rasulullah sangat dermawan, tetapi wa ma yakunu ajwadun nas fi syahri Ramadan. Tapi di luar di bulan Ramadan kemurahannya, kedermawanannya itu ditingkatkan lebih banyak daripada selain di bulan Ramadan. Ini artinya apa?
bulan Ramadan memang bulan di mana pahala kebaikan itu ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah pahala sedekah. Dan kita tahu sedekah itu manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Dalam hadis Rasul menyatakan, innas shadaqata tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar. Seperti air yang bisa mematikan api. As-shadaqatu, sedekah itu menutup ghadabur Rabb, kemurkaan Allah. Sedekah itu bisa menjadi penghalang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau banyak masalah, bisa jadi Allah sedang tidak senang sama kita. Kalau kita punya sakit, bisa jadi kita sedang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka segera banyak-banyaklah bersedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dalam hadis yang lain, dawu mardakum bis sedekah. Sembuhkan, obati orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Sedekah menjadi penghubung antar sesama kita. Yang kaya dengan yang miskin bisa dihubungkan dengan sedekah. Yang miskin bisa sangat hormat dan sangat menjaga, memperhatikan kepada yang kaya karena sedekah. Karena itu sedekah itu di dalam Islam menjadi pilar yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang damai, yang tentram, yang makmur. Bayangkan bapak-bapak dan saudara sekalian, ada orang kaya, di sekitarnya banyak orang yang tidak mampu, tetapi dia kaya-kaya sendiri. Tidak punya perhatian, tidak punya kepedulian terhadap lingkungannya. Maka bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mau lagi ikut memperhatikan, tidak mau lagi ikut melindunginya. Bahkan saya punya tetangga bapak dan saudara sekalian, itu malah ada orang yang saking bencinya karena pelitnya luar biasa, sampai membantu bagaimana caranya bisa ngerampok rumah itu. Dicuri. Kalau sudah kecurian, dia teriak, bodoh amat, syukurin. Nah itu. Maka pelit itu, bapak-bapak dan saudara sekalian, sangat jauh dengan Allah, dekat dengan neraka. Kata hadis Rasulullah SAW. Qaribun minan nar, ba'idun anin nas. Pelit itu dekat dengan neraka, jauh dengan manusia. Itu sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini kita maknai secara syariah, mari kita rajin bersedekah, bantu saudara-saudara kita, bantu orang-orang yang memerlukan kita. Kata salah seorang ulama, buka tanganmu lebar-lebar, ulurkan tanganmu kepada saudara-saudara kamu yang sedang tidak beruntung. Insya Allah kamu semuanya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari makna syariat. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, kita maknai masuk ke dalam makna yang kedua, makna ma'rifat. Tarikat. Jadi syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat. Ramadan secara tarikat itu adalah membangun mental kita supaya menjadi mental yang tangguh, yang kuat, yang tidak cengeng. Maka pada Ramadan itu kita dilatih untuk menahan marah, menahan kalimat-kalimat yang tidak baik, menggunjing orang,
berkata-kata buruk. Itu membangun mental kita, supaya mental kita menjadi mental yang kuat dan sabar. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Salman Al-Farisi tadi, Ramadan syahrus sabri. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Was-sabru jazauhu al-jannah. Kesabaran itu pahalanya adalah surga. Apa itu sabar? As-sabru habsun nafsi anil makruhat wal mahbubat. Sabar itu menahan diri dari segala sesuatu yang kita tidak senangi, dan juga menahan diri dari sesuatu yang kita senangi. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini bulan Ramadan mestinya adalah bulan pengiritan, bukan bulan pengorotan. Tapi faktanya, ibu-ibu kalau sore-sore keluar dari rumah menuju jalan, banyak yang jualan itu. Emang bagus sih kita membantu orang yang berjualan. Tetapi nafsu kita itu sungguh teramat besar. Begitu keluar dari rumah, ada apa saja kepengen dibeli. Ada kue cucur, wah saya kepengen itu. Lagi lapar, itu kesenangannya luar biasa. Semuanya kepengen dimakan. Beli ini, ini ada bagus lagi, ini beli lagi. Beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Begitu bedok maghrib, adzan maghrib, minum 1 gelas teh, sudah tepar, nggak kemakan itu barang. Ya kan? Ini nafsu kita belum sesuai dengan makna secara tarekat. Puasa sih puasa, tapi balas dendamnya nggak bisa ditahan. Mentang-mentang dari jam 4, taruhlah jam 4 ya, waktu sahur sudah tidak makan, baru ketemu maghrib. Cuma berapa jam sih? Tapi dendamnya luar biasa. Itu artinya apa? Kesabaran kita belum diterapkan. Padahal Ramadan itu syahrus sabri, bulan menahan diri, bulan kesabaran. Nah, kalau kita bisa mampu menahan kesabaran, Rasul katakan jazauhu al-jannah, balasannya adalah surga. Menahan diri dari yang tidak kita sukai itu biasa, tapi yang paling berat itu menahan diri pada saat kita punya. Nah, itu yang berat. Dia bilang, ya duit saya sendiri, ngapain lu nggak seneng? Nah, itu menahan yang kesenangan ini, itulah yang membuat kita menjadi lupa diri, namanya lupa diri. Nah, Ramadan secara tarekat adalah membangun mental, bagaimana mental kita itu punya kemampuan untuk menahan diri, bisa sabar. Nah, sabar itu biasanya digandengkan dengan syukur, pasangannya dengan syukur. Kalau syukur bisa diterapkan, sabar bisa. Karena syukur itu adalah bagian rasa terima kasih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita sudah bersyukur, insya Allah juga bisa bersabar. Nah, membangun mental supaya punya semangat tinggi, punya kekuatan untuk menahan diri, itu sabar. Ibu-ibu dan bapak-bapak saudara sekalian yang saya hormati, mental ini amat penting. Membangun mental ini amat penting. Bangunlah jiwanya. Itu membangun jiwa, mental kita. Kehancuran suatu bangsa itu karena mentalnya tidak bisa ditahan, tidak mampu menahan sabar. Mentalnya mudah goyah. Rasulullah SAW bersabda, berbuat baiklah kamu walaupun orang-orang berbuat baik. Artinya kita ngikut berbuat baik itu bukan karena orang banyak melakukan kebaikan,
Di sana lagi ada rame-rame, oh kita ikut, walaupun baik. Tapi lakukan kebaikan itu secara konsisten. Di sana melakukan kebaikan, toh kita sebelumnya juga sudah melakukan kebaikan itu. La takunu imma'atan. Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan. Takununa in aksanan nasu aksanna. Kamu akan melakukan kebaikan karena orang lain melakukan kebaikan. Boleh sih, bagus juga. In aksanan nasu aksanna. Kalau orang-orang berbuat baik, kami juga akan melakukan kebaikan. La takunu imma'atan takununa in aksanan nasu aksanna wa in asa'na wa in asa'u asa'na. Kalau orang banyak melakukan itu ya apa boleh buat, saya juga ngikut-ngikut. Ini kadang-kadang Ustadz juga terpancing itu Pak. Terpancing orang-orang baik, oh kita kalau nggak ikut ketinggalan kita. Sama, orang-orang melakukan itu saya juga ikut itu, kalau enggak saya ketinggalan. Contohnya lampu merah, sudah merah, kita di sini itu orang pada jalan terus, akhirnya apa kita? Ikut juga. Akhirnya ikut juga. Itu namanya takununa imma'atan in asa'u asa'na. Ngikut-ngikut. Kalau mereka ikut melakukan itu, kami juga ikut itu. Ini nggak bisa dihindari itu. Pasti. Nah, kenapa? Karena kalau kita ada di belakang itu, ya kan? Terus di belakang kita juga nih, mau suara klakson itu Pak, tot tot tot. Padahal ini kita berlaku jujur, berhenti di tempat lampu merah. Tapi di belakang kita tuh klakson dimujikan. Nah ini Ramadan itu mendidik kita supaya disiplin mentalnya, ikuti aturan. Jangan ngikut-ngikut orang jahat, ikut jahat. Nah, makanya dalam pepatah itu sekarang ini zaman edan, yang ora edan ora kebagian. Sekarang ini zaman gila, kalau nggak ikut gila nggak kebagian. Nah, Pak, sekarang zaman edan kalau nggak edan nggak kebagian. Sekarang zaman gila, kalau nggak ikut gila nggak kebagian. Tapi harus diikuti kata-kata sebelum. Sak beja-bejane wong edan, nah, luwih beja wong kang eling lan waspada. Seuntung-untungnya orang gila itu lebih untung orang yang masih ingat dan selalu waspada. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, Ramadan ini secara tarikat itu melatih mental kita supaya mempunyai mental yang disiplin. Kemajuan kita Islam itu karena dahulu para pemeluknya sangat disiplin. Nah, kalau kita nggak bisa disiplin, susah akan maju. Itu makna secara tarikat, Ramadan dan puasa secara tarikat. Makna yang ketiga secara ma'rifat. Ahli tasawuf menyatakan Ramadan awisyam jihadun lil jismi wa mukhalafatun lin nafsi wa siyahatun lil aqli wa musyahadatun lir ruhi. Puasa itu secara syariat tadi mengajak fisik untuk berjihad. Jihadnya apa? Banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak menolong, banyak melakukan kebaikan, banyak membantu, banyak silaturahim, banyak berbuat baik. Itu secara syariat. Wa mukhalafatun, yang kedua tadi memerangi nafsu, mengendalikan nafsu. Yang ketiga wasiyahatun lil akli, mengajak pikiran kita untuk digunakan secara logis. Dan yang berikutnya wa musyahadatun lil ruhi, mengajak roh kita supaya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Diri kita ini, Bapak dan Ibu saudara sekalian, terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Secara syariah dan secara thariqah, jasmani kita sudah kita ajak berjihad, kita lawan tadi kan. Jangan diturutkan. Di bulan Ramadan ini kan kita nggak boleh menurutkan apa maunya fisik, apa maunya nafsu. Nafsu inginnya tidur-tidur saja, kita biarkan, akhirnya seharian tidur, mentang-mentang puasa seharian tidur. Ya Pak Ustadz, kan ada hadisnya, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, kan begitu. Mestinya dipahami mafhum mukhalafah. Kalau tidur saja beribadah, bagaimana kalau kita bekerja? Kan begitu. Tidur lebih baik daripada dia hidup, daripada dia tidak tidur tapi melakukan kemaksiatan. Nah, itu maknanya. Tidur lebih baik daripada dia kalau tidak tidur mengganggu orang. Itu lebih baik memang daripada dia nggak tidur ngaco. Nah, tapi karena kita puasa, oke, nggak tidur, kita kerja, lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu maknanya. Jadi fisik di bulan Ramadan tuh maunya sementara dikekang. Tetapi yang rohnya, roh kita kan terdiri dari jasmani dan rohani. Roh kita diajak musyahadah, khusyuk suatu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mi'raj. Maka kalau sholat yang khusyuk benar-benar, itu kita mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi fisik kita dikendalikan, tapi roh kita harus dihadapkan kepada Allah. Karena roh itu dari Allah. Aslinya roh itu inginnya berjumpa kepada Allah, inginnya selalu mendekat kepada Allah. Itu aslinya roh. Karena roh itu dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiapkan rohku itu kepada manusia. Nah, di bulan Ramadan ini rohnya harus selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara yang tadi syariat, thariqat, ma'rifat. Jadi kita Allah yang dipikir Allah. Yang keempat, secara hakikat Ramadan dan puasa itu mengembalikan kita menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi kita ini manusia, Pak, jangan kepingin menjadi malaikat, apalagi berubah menjadi iblis atau setan. Jadi puasa itu mengembalikan kita kepada hakikat kemanusiaan. Apa itu manusia? Siapa itu manusia? Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Al-Insanu fil Quran, manusia di dalam Al-Quran, terjemahnya itu mendefinisikan siapa sih manusia itu. Al-insan wal khaliqatul mas'ulatu ala jami'i ma khalaqallah. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang bentuknya seperti ini. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada hidung. Pokoknya ini makhluk ciptaan Allah yang paling top. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Al-mas'ulatu, al-khaliqatul mas'ulatu, yang diberikan tanggung jawab. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan tanggung jawab ala jami'i ma baina khalaqallah. Tanggung jawab terhadap segala sesuatu makhluk yang dicipta Allah. Jadi kita ini punya tanggung jawab terhadap makhluk yang ada di sekitar kita, sesama manusia utamanya. Maka kita sebagai manusia punya tanggung jawab, tidak boleh cuek. Kalau kita melihat sesuatu tidak baik, harus kita baikkan, jadikan baik. Kalau kita melihat sesuatu ada yang salah, harus kita betulkan. Kalau kita melihat ada hal yang buruk, harus kita betulkan. Ada
kucing di tengah jalan yang mestinya mengganggu orang, kan kita punya tanggung jawab, ambil singkirkan. Ada duri di tengah jalan, ambil singkirkan, jangan sampai mengganggu orang. Jadi bertanggung jawab. Termasuk ada selokan tersumbat dan kita tahu, kalau kita nggak mau ngajak orang, karena makhluk satu-satunya ini yang diberikan tanggung jawab oleh Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ini. Jadi tidak boleh cuek, kita harus bersuara, kita harus melakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. La tufsidu fil ardi ba'da islihha. Jangan sampai kita melakukan perusakan setelah bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya tanggung jawab, maka dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus jalan. Karena tegaknya bumi, damainya bumi itu karena ada orang-orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang santun. Jangan marah-marah. Apalagi sampai tempeleng-tempelengan, pukul-pukulan. Tidak boleh. Kita punya tanggung jawab. Yadinu bi aqlihi fi ma ra'a wa sami'a. Menggunakan akalnya ketika melihat sesuatu dan mendengar sesuatu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat berita, mendengar berita, cerna dulu, sandarkan kepada akal. Ya dinu bi aklihi, akalnya harus berpikir, ini enggak masuk akal, ini enggak logis kalau dalam urusan-urusan dunia. Ada berita ini. Karena dia senang, wah ini cocok nih. Cocok dengan maunya saya, sebar. Padahal itu fitnah. Ada berita tentang menyiarkan aib orang. Oh, senang ini, sebar dia. Padahal ibu-ibu, siapa yang menyampaikan keburukan, membagikan keburukan, maka lahu wizruha, dia mendapatkan bagiannya. Jadi kalau saya dapat kiriman WA dari orang yang isinya caci maki, lalu saya sebar kepada orang lain, saya dapat, ya, orang yang ngirim kepada saya, dia dapat komisi dari keburukan yang saya berikan. Lalu saya berikan kepada orang lain, ya, saya dapat komisi keburukan dari orang lain yang telah menyebarkan itu. Orang lain sebarkan lagi, saya dapat 2 komisi, bagian dari keburukan yang disebarkan. Nah, kalau terus-terusan berputar, atau berapa komisi keburukan dosa yang kita dapatkan, maka logika kita harus berjalan. Oh, ini kayaknya enggak benar nih. Sudah stop sampai di situ saja. Jangan diteruskan. Kan gitu. Nah, jangan diteruskan. Yadinu bi aklihi fima ro'a wa sami'a. Dilihat dengan Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita melihat YouTube sekarang ini, kebohongannya sungguh sangat luar biasa. Jangan ikut-ikut. Ada berita bunuh-bunuhan di Suriah, terus dipotong, dimuat video, terus kasih tulisan terjadi pembantaian di Papua. Itu kebohongan luar biasa. Itu nalar kita. Maka tabayun, kita mesti tabayun. Jadi kalau mendengar ada berita yang buruk, gampang kok cari di Google. Jangan mudah terpancing. Itu manusia. Yadinu bi aqlihi fi ma ra'a wa sami'a. Logika kita jalan. Wa yadinu bi wujdanihi fi ma tawahul ghaibu. Menyandarkan kepada hati nuraninya kalau berurusan dengan masalah-masalah yang gaib, berurusan dengan masalah-masalah agama yang kita imani. Jadi agama itu harus diterima dengan hati. Sami'na wa ata'na fima tawahul ghaibu, hati kita yang menerima. Jadi apa kata Al-Quran, imani. Apa kata hadis Rasulullah, imani. Ya, beriman dalam masalah-masalah keagamaan. Karena agama itu basicnya memang harus beriman. Oleh sebab itu setiap ayat, ya, yang menyampaikan tentang perintah segala macam,
disampaikan dulu kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sudah 36 menit, saya rasa cukup. Bapak-bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ramadan ini benar-benar kita bisa meraih makna yang ada di dalamnya, sehingga tujuan Ramadan hadir itu benar-benar bisa kita capai dan kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.